Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua yang sedang berjuang untuk belajar mobil. Nah, jadi gue punya pertanyaan kemarin dari seorang teman. Pertanyaannya seperti ini, Bang, bisa nggak sih kalau gue naik motor kopling, udah lancar nih motor kopling. Kalau gue aplikasikan ke belajar mobil, itu gimana Bang? Mudah atau susah? Nah, menjawab pertanyaan itu gue punya pengalaman pribadi ya. Jadi ada beberapa orang yang gue ajarin naik mobil, dan dia punya basic naik motornya itu beda-beda. Yang pertama dia bisa naik motor kopling yang manual, kemudian naik motor manual tanpa kopling, motor bebek, dan yang ketiga orang yang bisa cuma naik motor matic. Jadi pengalamannya itu beda-beda. Dan ketika diaplikasikan belajar mobil juga dia tingkat cepat untuk bisa menguasai mobil itu beda-beda juga. Tapi sebelumnya buat teman-teman semua yang butuh mikrofon ya, jadi gue punya mikrofon Mixio T10 ya. Ini gue beli yang 2 mikrofon, harganya 270 ribuan. Nanti teman-teman bisa cek di keranjang kuning. Ini bantu banget ketika teman-teman mau bikin video atau teman-teman mau apa ya, kayak mau bikin konten, misalkan teman-teman punya showroom untuk review sambil keliling dan sebagainya. Ini ngebantu banget. Atau teman-teman cuma butuh satu mikrofon aja ya, teman-teman cukup ambil Mixio yang T9. Jadi ini ngebantu banget ketika teman-teman ingin membuat konten seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan tadi. Jadi jawabannya, ntar lu gua ngopi dulu. Jadi ketika gue mengajarkan teman-teman yang sudah punya basic kayak naik motor kopling, ya dia jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman yang cuma bisa motor manual dan teman-teman yang bisa cuma motor matic doang. Jadi ketika teman-teman sudah bisa menguasai motor manual yang kopling, dia mengaplikasikan ke belajar mobil itu jauh lebih gampang. Kenapa? Karena dia sudah tahu cara untuk mengimbangi antara gas sama kopling, walaupun kalau di motor menggunakan tangan, tapi setidaknya dia sudah tahu cara mengimbanginnya. Kapan dia butuh giginya harus naik, kapan gigi harus turun, dia sudah paham. Jadi ketika dia aplikasikan ke belajar mobil, dia cuma kayak butuh belajar ngepasin bodi mobilnya aja, kemudian berhenti di tanjakan, sama ya kayak ngelancarin kaki aja sih. Karena kan beda ya, antara tangan sama kaki ketika dia ngegas dan main kopling itu beda. Itu aja yang 3 poin itu yang penting ketika dia sudah punya basic belajar motor kopling yang manual. Dia cuma butuh 3 poin yang tadi gue sebutin itu. Jadi ketika dia sudah menguasai 3 poin itu, insya Allah lancar. Poin yang kedua, maksudnya ke kriteria yang kedua, ketika dia sudah bisa belajar motor manual tapi bukan kopling, ini dia butuh waktu agak sedikit lama dibandingkan dia sudah menguasai kopling dan motor manual yang seperti kriteria yang pertama tadi. Dia harus belajar dulu kopling, fungsi kopling itu apa ya. Jadi fungsi kopling itulah untuk memutus antara mesin dan transmisi. Nah itu yang harus dia pelajari lebih dalam antara kopling. Kemudian poin-poin yang gue sebutkan tadi juga dia harus kuasai ketika dia harus belajar. Ketika dia mau belajar mobil seperti itu. Nah yang ketiga, kriteria yang ketiga itu ketika dia cuma bisa belajar motor matic doang, gue lebih nyaranin dia untuk belajar mobil matic ya. Gue lebih nyaranin karena dia agak lebih butuh waktu lama ya. Dia harus paham dulu fungsi dari kopling itu, bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana dia mengimbanginya sama gas, bagaimana dia mengaplikasikan ketika dia harus masuk gigi dan sebagainya. Dia lebih butuh waktu banyak dibandingkan 2 kriteria sebelumnya, yaitu orang yang bisa naik motor kopling manual dan orang yang bisa naik motor manual tanpa kopling. Tapi nggak ada salahnya buat teman-teman yang cuma bisa motor matic, untuk belajar mobil manual tuh nggak ada salahnya. Artinya setiap orang itu kan beda-beda, daya tangkapnya beda-beda. Ketika diajarin yang ini, dia lebih mampu untuk menyerap dan bisa mengaplikasikan, kenapa enggak gitu. Jadi tergantung dari orangnya yang belajar juga. Nah, kemudian juga ketika kita sudah bisa menguasai mobil manual, naik mobil matic itu mudah banget ya. Jadi cuma gas sama rem, gas, rem, gas, rem. Dan berhenti di tanjakan seperti ini yang agak curam, dia cuma butuh modal rem kaki ya sama rem tangan. Ketika maju juga dia cuma butuh ngegas aja, nggak perlu ngimbangin kopling dan sebagainya. Dia butuh gas, ketika sudah agak melaju, rem tangan turun, mobil bakal maju tanpa harus mundur. Itu dia beberapa kriteria dari orang-orang yang punya basic naik motor berbeda-beda.
Kira-kira teman-teman ada di kriteria yang mana? Tuliskan di kolom komentar. Dan ketika teman-teman mau belajar mobil atau mau diajarkan, boleh juga DM ke saya atau tulis di komentar. Nanti insya Allah kalau gue punya waktu di hari libur, bakal gue ajarin teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan manfaat pada teman-teman semua, ya terutama khususnya yang sudah benar-benar mau untuk belajar mobil. Jangan lupa untuk di-share video ini dan juga follow akun saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.